Hai teman-teman pendidik, saya mau membahas studi kasus dengan simulasi interaktif manajemen kelas inklusif. Sebelum itu saya mau nanya nih, di setiap pagi kelas kita dipenuhi wajah-wajah dengan penuh cerita yang berbeda-beda. Ada yang langsung paham kalau kita mengajar, ada juga yang butuh waktu lebih lama. Dan ada yang percaya diri bertanya, tapi ada juga yang cuma diam menyimpan kebingungannya. Satu ruangan berbagai karakter, dan disitulah tantangan sekaligus peluang terbesar pendidikan muncul. Benar nggak kita mikir, cara kita mengajar ini benar-benar sudah merangkul semua, atau jangan-jangan cuma fokus ke rata-rata saja? Hari ini, ayo kita gali bareng apa sebenarnya manajemen kelas inklusif itu dan kenapa penting. Jadi manajemen kelas inklusif itu bukan cuma soal menempatkan siswa berkebutuhan khusus di kelas biasa, lebih dari itu. Ini soal filosofi dan cara mengelola kelas supaya semua siswa tanpa kecuali merasa diterima, didukung, dan punya kesempatan adil buat berkembang. Sebelum itu ada 3 prinsip utama di sini. Pertama, prinsip akseptasi. Intinya setiap murid dihargai. Perbedaan itu bukan masalah, justru kekayaan. Yang kedua, prinsip aksesibilitas. Pembelajaran didesain buat semua, apapun gaya belajar ataupun kemampuannya. Kalau perlu ada rampa, materi, dan berbagai format atau pakai teknologi bantu. Seperti itu. Yang terakhir, ketiga, prinsip partisipasi. Semua siswa aktif, nggak ada yang cuma duduk menonton. Setiap anak punya suara dan peran dalam proses belajar. Kadang muncul nih pertanyaan-pertanyaan, misalnya, bukankah ini bakal memperlambat siswa lain? Faktanya ya, dari penelitian bilangnya sebaliknya. Saat kita membedakan cara mengajar, semua siswa malah mendapatkan manfaat. Siswa yang cepat belajar bisa membantu temannya, dan itu bikin mereka makin paham, juga belajar empati dan kepemimpinan. Lalu ada yang bilang juga, saya bukan psikolog atau terapis. Gimana caranya menangani kebutuhan khusus? Jawabannya adalah kolaborasi. Guru kelas jadi koordinator yang bermanfaat, dukungan dari guru pendamping, terapis, orang tua, bahkan teman sekelas. Bareng-bareng kita bentuk tim pendukung. Seperti itu. Pertanyaan lain, gimana dengan beban kerja guru? Bukannya jadi makin berat? Memang ya, di awal perlu waktu buat perencanaan, tapi dengan strategi seperti Universal Design for Learner atau UDL, kita bisa merancang pembelajaran yang fleksibel dari awal. Lama-lama justru lebih efisien dan gak bikin panik di akhir. Ada nih contohnya siswa kebutuhan khusus. Selamat pagi Ariel, kelas ini sudah kami atur dengan jalur lebar biar kamu nyaman. Akses yang ramah membuka pintu partisipasi untuk semua. Aku bantu rapikan buku dan pensilmu biar kamu siap belajar. Dukungan kecil, dampak besar, kelas inklusif membangun rasa percaya diri. Kadang aku kehilangan instruksi guru saat ia membelakangi kelas. Rasanya seperti suara menghilang. Saya selalu menghadap kelas dan memakai mikrofon yang terhubung langsung ke alat bantu dengar citra. Hasilnya, suara saya jernih, kebisingan berkurang, citra fokus mengikuti pelajaran. Untuk siswa, guru, dan orang tua, dukung komunikasi efektif di kelas dengan solusi yang inklusif. Sebelum, tulisan kecil. Sesudah, font besar, kontras tinggi. Budi duduk di depan. Guru memberi modul berfont besar dan mudah dibaca. Materi diproyeksikan dengan kontras warna tinggi agar visibilitas maksimal. Sekarang aku bisa mengikuti pelajaran dengan nyaman dan percaya diri. Font mudah dibaca, kontras tinggi, desain ramah visual. Untuk kelas inklusif. Lalu, apa sih dampak nyata kelas inklusif buat siswa kebutuhan khusus?
mereka mendapat tantangan sekaligus dukungan, bukan cuma berkembang secara akademis, tapi juga secara sosial. Harga diri mereka naik dan mereka jadi siap hidup di masyarakat inklusif. Contohnya lagi, siswa reguler. Lalu, apa sih dampak kelas inklusif? Siswa reguler pun gak kalah diuntungkan. Mereka belajar empati, kerjasama, dan menghargai perbedaan. Mereka paham setiap orang punya cara masing-masing untuk sukses. Guru juga ikut berkembang ya. Kita jadi lebih kreatif, reflektif, dan responsif. Rasanya puas banget waktu lihat semua murid menemukan jalannya masing-masing. Dan jangan lupa efeknya sampai ke masyarakat luas loh. Dari kelas yang inklusif, kita bangun dasar masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Siswa hari ini bakal tumbuh jadi orang dewasa yang membawa nilai-nilai ini kemanapun mereka pergi. Jadi, manajemen kelas inklusif intinya bicara soal keadilan pendidikan. Bukan keadilan yang serba sama, tapi keadilan yang benar-benar memperhatikan kebutuhan tiap orang supaya semua punya kesempatan buat sukses. Kelas inklusif itu bukan garis akhir, tapi perjalanan. Bukan soal jadi sempurna, tapi soal terus berkomitmen. Bukan beban tambahan, tapi perubahan besar dalam cara kita memandang pendidikan. Perubahan itu dimulai dari langkah kecil. Bisa sesederhana mengatur ulang posisi meja supaya lebih gampang diakses atau menyediakan materi belajar dalam 2 format. Bahkan cukup dengan memastikan semua suara didengar. Yuk, kita dari kelas kita sendiri, karena kalau pendidikan benar-benar inklusif, masa depan pun terasa milik semua orang. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.